Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan melanjutkan video dari yang terakhir kita upload, yaitu tentang perjalanan menuju kebebasan finansial. Kalau sebelumnya dibahas mengenai perjalanan finansial ketika kita masih belum lulus kuliah gitu ya, dan dimana kita masih ditanggung oleh orang tua, kita bisa melihat yang namanya laporan keuangan kita gitu ya. Jadi kalau kita pengen melihat kondisi finansial kita, sebetulnya kita bisa melihat dengan cara melihat si laporan laba rugi dan neraca saldo ini gitu. Tentu saja ini filosofinya ya menurut si Robert Kiyosaki itu ya. Nah, dan kemarin dicontohkan gitu, kebebasan finansial itu adalah ketika passive income lebih besar dari pengeluaran. Nah, misalnya gitu ya, kamu punya uang deposito 100 juta, mungkin ini tabungan kamu untuk apa ya, ketika ketika menerima mungkin apa ya, kayak kayak uang di hari raya seperti itu, kamu bisa nabung, akhirnya kamu punya deposito sebesar anggap saya 100 juta gitu. Ketika 100 juta dengan bunga 5% setiap bulan, kamu tiap bulannya bisa menghasilkan 416.000. Dan ketika kamu uang jajannya hanya 300.000, ya berarti kamu sudah uh, bebas finansial gitu ya. Cuman tentu saja ini kan hanyalah sebuah angan-angan gitu ya. Hanya contoh ketika kamu mempunyai dengan pengeluaran yang kecil, sebetulnya kamu bisa mencapai kebebasan finansial yang jauh lebih cepat. Seperti itu. Dan perjalanan berlanjut. Jadi ceritanya teman-teman nih mulai bekerja gitu ya. Misalnya anggap saja bekerja di Jakarta. Akhirnya teman-teman mendapatkan yang namanya gaji. Nah, anggap saja contoh ini 5 juta per bulan. Pada saat pertama kali lulus kuliah dan mendapatkan gaji, 5 juta ini terlihat sangat besar sekali. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan mengeluarkan uang jajan gitu setiap harinya pada saat kuliah atau sekolah, tidak sebesar gaji yang kita dapatkan. Nah, tapi di sini kalian sudah mulai bertanggung jawab atas pengeluaran sendiri. Misalnya uang makan, gitu ya. Anggap di sini bisa berapa nih? 60.000 sehari, berarti ya 1.800.000. Ada uang kos, ada uang transport, ada uang apa lagi? Uang misalnya laundry. Nah, akhirnya ada biaya-biaya seperti ini. Anggap saja ini semuanya biaya ya. Tapi biasanya pada awal pekerjaan seperti ini, biasanya tuh kita sudah mulai bisa yang namanya menabung gaji. Akhirnya kamu mempunyai tabungan. Nah, tabungan ini misalnya setelah 1 tahun gitu ya, kamu menabung, anggap setiap bulannya kamu bisa menabung sebesar 2 juta. Akhirnya 2 juta dikali setahun ya, kali 12 bulan, berarti kamu di sini mempunyai tabungan 24 juta. Nah, ini adalah perjalanan misalnya ketika kamu, contohnya ya, kamu bekerja di tahun pertama. Lalu mulailah ada yang menarik gitu ya. Nah, biasanya kan setelah awal-awal bekerja tuh, oh kalian ternyata bisa dengan uang segini gitu, terasa sangat banyak. Dan akhirnya kalian bisa membeli misalnya smartphone. Anggap saja ya, ini cuman kalian beli smartphone seperti itu. Tapi ini bukan, ya boleh lah mungkinnya di kolom kewajiban. Maksudnya kewajiban itu adalah hal-hal yang mengeluarkan uang dari kantong kita kan, seperti itu kan. Karena ketika ada biaya smartphone ini, tentunya kalau ditambah lagi ini ke bawah, ini ada biaya pulsa seperti itu. Bahkan ketika ada tabungan segini, misalnya kalau zaman sekarang tuh ada streaming service seperti Netflix dan seperti itu, akhirnya kamu di sini juga ada biaya langganan. Dan biaya seperti ini gitu akan bertambah gitu pada saat kamu awal-awal bekerja seperti ini, dan akhirnya ya kamu harus mencukupi kebutuhanmu pada saat kamu awal dari 1 tahun bekerja. Biasanya tuh ya mirip-mirip seperti inilah gitu pengeluarannya. Nah, nanti setelah ini kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.